Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Okay, I'm fine too, thank you. Okay, now for this meeting, we are going to discuss about simple present tense. Simple present tense. Maybe have you ever heard about it? Mungkin kalian pernah dengar kata simple present tense di kelas 9 ya, berarti pernah dengar tidak? Ya, jadi simple present tense di sini artinya apa? Simple itu artinya simple, sederhana ya. Jadi kalimat yang sederhana ya. Nah, di sini ada dua jenis simple present tense ya. Ada verbal, ada nominal. Sekarang untuk membedakan verbal sama nominal, kalian bisa lihat di sini ya, kata-kata yang ada di sini. Nah, untuk verbal, kata-katanya eat, kemudian read, write, cook, study. Nah, ini kata-kata dari verbal. Jadi ibu jelaskan satu persatu dulu ya. Verbal itu artinya apa? Verb, dari kata verb. Jadi yang kegiatannya itu melakukan sesuatu atau do action ya. Nah, jenis kalimatnya di sini yang do action. Kalau nominal di sini berarti tidak ada tindakannya. Nah, biasanya kata sifat seperti itu. Kita buat kalimatnya yang nominal. Contoh katanya apa? Beautiful ya, cantik. Itu kan tidak melakukan sesuatu. Beda halnya kayak tadi makan, eat itu kan melakukan sesuatu, makan, ada gerakannya, makan seperti apa. Nah, ini beautiful, cantik, ya kan beda ya. Kemudian cute, clever, stupid, lazy, smart, big, small, teacher, doctor. Jadi untuk kalimat nominal dalam simple present tense di sini juga bisa menunjukkan bahwa dia itu seorang guru atau dia itu seorang dokter, menunjukkan profesi seseorang seperti itu ya. Nah, itu mungkin satu persatu ibu akan bahas. Yang pertama ibu akan bahas yang verbal dulu ya, sebelum ke pembahasan rumusnya. Kita membahas tentang functionnya dulu ya. Kita harus tahu fungsinya dulu ya, penggunaannya dulu untuk apa saja simple present itu ya. Jadi di sini ada 3. Yang pertama, penggunaan simple present ini untuk menyatakan habitual action ya. Habitual action itu apa? Habitual action itu kegiatan yang sering dilakukan ya, kegiatan yang berulang-ulang dilakukan. Contohnya apa? Saya berangkat ke sekolah setiap hari, itu artinya berulang-ulang ya. Saya merayakan ulang tahun setiap tahun. Nah, berarti kan itu setiap tahun kita mengulanginya, berulang-ulang kali kita melakukan. Nah, dari keterangan waktunya atau adverb of time-nya, nah ini always ya, keterangan waktunya biasanya dalam habitual action ini always, every week, every Sunday, seldom, dan masih banyak lagi. Every month, every day. Nah, itu kata-kata yang biasanya menunjukkan habitual action ya. Itu. Paham sampai di sini? Contohnya apa? Contoh kalimatnya misal she studies English every day. Dia belajar bahasa Inggris setiap hari. Artinya kan itu rutin dilakukan setiap hari ya. Nah, itu fungsi dari simple present yang pertama, itu untuk menunjukkan kegiatan yang berulang-ulang atau rutin ya. Kemudian general third. General third di sini apa? Kebenaran umum. Kebenaran umum di sini maksudnya bahwa setiap orang membenarkan fakta-fakta, contohnya ya, membenarkan suatu fakta lah seperti itu. Contohnya water boils at
100 degree Celsius. Jadi air itu mendidih ketika suhunya mencapai 100 derajat Celsius. Dan memang itu adalah fakta, kebenaran umum. Setiap orang membenarkan bahwa air mendidih pada saat suhunya mencapai 100 derajat Celsius. Nah, apalagi contohnya misalkan bumi itu bulat, itu jelas ya. Kemudian apalagi es ketika dipanaskan itu mencair. Nah, itu kan merupakan suatu fakta atau kebenaran umum. Paham maksud kebenaran umum di sini? Nah, itu berarti function yang kedua, the second function. And then now the third function, fungsi yang ketiga ya dari simple present, yaitu untuk menyatakan kalimat perintah imperatif ya. Contohnya apa? Open the door, ya, buka pintunya ya. Kemudian close the window, tutup jendelanya. Nah, itu untuk menyatakan kalimat perintah ya. Kemudian di sini kita sudah bahas function dari simple present itu sendiri ya. Kemudian kita akan lanjut membahas ke pembahasan dari rumus ya. Rumus di sini ada 3 ya. Yang pertama ini positive sentence, kalimat positif. Kemudian negative sentence atau kalimat negatif. Kemudian interrogative sentence atau kalimat tanya. Nah, seperti itu. Oke, kita ke positive sentence dulu. Positive sentence di sini rumusnya apa? Subject plus verb 1 s or es plus object ya. Di sini rumus untuk kalimat positif ya. Subject. Coba subject. Kalian sekarang sudah kelas 10 ya, harus tahu subjek itu apa saja, karena di tingkat sebelumnya kalian kan sudah dibahas berulang-ulang ya. Subjek harusnya sudah menempel seperti itu di otak kalian. Subjek ini I, you, we, they, he, she, it. Nah, ini subjek ya. Contoh kalimatnya, we study English every day. Ya, we kan subjek di sini. We berarti subjek. Coba kita aplikasikan di sini. Study apa? Verb 1. Kemudian English object ya. Every day, adverb of time. Jadi rumusnya subjek, verb 1, object ya. Ini berarti kan termasuknya ke dalam kalimat verbal. Setelah subjek itu pasti verb ya. Kalau kalimat verbal setelah subjek langsung verb, do action, melakukan sesuatu. We read, we study, we eat ya. Jadi setelah subjek itu langsung kata kerja ya. Nah, itu. Sekarang contoh yang kedua. Subjeknya apa? She ya. Subjek, kemudian cooks. Verb 1. Di sini perbedaan antara kalimat pertama sama kalimat kedua dari mana? Ya, betul. Kalimat pertama itu hanya verb 1 saja ya. Kalimat kedua itu verb 1 s or es. Jadi verb 1 ditambah s. Ini verb 1-nya kan dari kata cook, kemudian ditambah s jadi cooks. Nah, itu ya. Kenapa? Karena perhatikan, karena ini subjeknya she ya. Ibu kasih tahu ya, untuk subjek I, you, we, they, maka kalian hanya menggunakan verb 1 saja ya. Nah, untuk subjek he, she, it, maka kalian verb 1 s or es ya. He, she, it.
He itu dia laki-laki, she dia perempuan, it untuk menunjukkan binatang ya atau kata benda. Nah itu she cooks ya. Jadi perbedaannya di sini karena di sini subjeknya we, maka di sininya verbnya verb one. Kalau di sini kalimat yang kedua subjeknya she, maka verb one ditambah s or es. Paham sampai di sini? Ya, chicken soup. Ya, ini untuk kalimat positif ya. Sekarang kita bahas yang kalimat negatif sentence atau kalimat negatif ya. Perhatikan di sini. Rumusnya untuk kalimat negatif di sini subject plus do or does plus not plus verb one plus object ya. Jadi sekali lagi rumusnya subject I, you, we, they, he, she, it ya. Kemudian do or does. Sekarang kalian harus bisa menentukan kapan kita bisa menentukan mana yang harus do auxiliary verbnya, mana yang harus does. Auxiliary verb itu apa? Auxiliary verb ini kata kerja bantu dan itu adanya di kalimat negatif sama kalimat interrogatif. Nah, kata kerja bantu di sini ada dua, yaitu do atau does. Nah, ketika kata kerja bantunya do, nah subjeknya I, you, we, they, maka kata kerja bantunya do. Kemudian ketika kata kerja bantunya does ya, maka subjeknya he, she, it. He, she, it ini kata kerja bantunya does ya, jangan tertukar. Jadi kalian harus bisa nentuin. Wah, ini subjeknya we, berarti kata kerja bantunya do. Nah, kalau kalimat negatif berarti ditambah not ya. Setelah kata kerja bantu ditambah not ya, seperti itu. Kemudian plus verb one ya, plus object. Coba kita lihat di sini contohnya. We ya, subject. Nah, di sini kita tulis subject do auxiliary verb. Nah, ininya not ya. Not study verb one English yesterday. Nah, paham sampai di sini? Oke. Sekarang contoh kalimat yang kedua ya. Di sini subjeknya she. Kemudian kata kerja bantunya berarti apa? She, he, she, it. Does ya, auxiliary verb. Kemudian ditambah not ya. Kemudian cook. Perhatikan di sini ya. Karena di sini sudah ada does, kan waktu di kalimat positif ini verb one s or es ya. Nah, di kalimat negatif karena sudah ada does walaupun subjeknya s, maka kalau sudah ada does, verbnya kembali ke verb one, s-nya dibuang ya. Kalau di kalimat positif kan she itu harus ada s-nya gitu ya. He, she, it harus ada s-nya gitu. Verb one s or es. Tidak berlaku di kalimat negatif. Kalau kalimat negatif ketika sudah ada does, maka di sininya kembali ke verb one ya, chicken soup. Ya, paham sampai di sini ya. Kemudian untuk interrogative sentence ya, kalimat tanya. Kalimat tanya kalian hanya menukarkan posisi saja. Yang tadinya subjek dulu di kalimat negatif, tetapi di kalimat tanya ini kalian menaruh atau menyimpan auxiliary verbnya di depan ya. Jadi auxiliary verb dulu, baru subjek, kemudian verb one, kemudian object. Coba lihat di sini. Nah, untuk kalimat yang masih berkaitan ya, do auxiliary verb dulu kan ya. Do berarti auxiliary verb. Kemudian we
subject. Nah, di sininya verb one. Ya, paham ya? Kemudian untuk yang he, she, it misalkan nih, sama ya. Auxiliary verbnya ke depan ya. Auxiliary verb, kemudian she, subject. Nah, di sini sudah ada das ya. Jadi menggunakan verb one seperti kalimat negatif tadi. Ketika sudah ada das, maka di sininya verb one, kemudian chicken soup ya. Oke. Paham sampai di sini? Ya. Jadi ini adalah pembahasan simple present part 1. Bagian pertama ya, kita membahas verbal. Nanti next ya, Ibu akan menjelaskan yang nominalnya ya. Jadi kita yang verbal dulu. Nanti untuk latihan Ibu akan kasih ke kalian ya. Sementara sampai di sini dulu. Any question so far? If there are question, please kalian tanya ya. Ketika kalian menemukan kesulitan, silahkan kalian bertanya. Nanti insya Allah Ibu jawab ya. Oke? If there is no question, I thank you for this meeting. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.